dimanapun kita berada. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita kembali di hari Rabu ini untuk mengikuti ibadah persetia seperti biasanya. Namun sebelum itu, mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami minta ampun untuk setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan hari-hari ini, Tuhan. Kami sudah melakukan perbuatan yang mendukakan Engkau, Bapa. Tapi pada malam hari ini, kami mohon ampun kepadamu, ya Allah. Kiranya Allah menyertai dan memberkati dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu hari-hari ini teringat akan sebuah kejadian atau beberapa kejadian, Bapa. Begitu banyak orang atau manusia yang saat ini terjerat pinjaman online. Begitu banyak orang yang akhir-akhir ini susah atau sulit merasakan tidur dengan nyenyak, atau mungkin mereka mengalami susah dalam tidur, Tuhan. Bahkan dari mereka merasa bagaimana untuk menjalani kehidupan ini, apakah ada solusinya, Tuhan. Bahkan hamba-Mu sering merasakan bahwa begitu banyak ada orang-orang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak mampu lagi, Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berserah dan berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jiwa-jiwa, Tuhan, yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, Bapa. Engkau peluk mereka, Bapa, dengan kuasa jamahan-Mu, Bapa. Begitu banyak hamba-Mu merasakan orang-orang yang mengalami pergumulan di dalam diri mereka ataupun keluarga mereka, sehingga mereka susah untuk merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, Bapa. Yang padahal Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu baik untuk mereka dari sebelumnya, Allah. Allah, tolong mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, Bapa. Terima kasih, Allah, terima kasih. Kau berkati dan kota Engkau berkati kota dan bangsa ini di mana kami berada. Kau berkati setiap janda-janda, berkati setiap orang-orang yang tidak mampu bergerak, orang yang tak berdaya, Bapa. Engkau peluk sekali lagi mereka dan katakan bahwa aku mengasihi-Mu, bahwa Yesus mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Mari setiap jemaat kita menyanyikan pujian Bapa, Engkau sungguh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Allah. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku pada hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
Haleluya Tuhan, hamba-Mu hari-hari ini merasa begitu hancur Tuhan. Bukan karena kejahatan yang semakin merajalela di muka bumi ini Tuhan, namun hamba-Mu melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulai egois. Mereka mulai mementingkan diri mereka sendiri Bapa. Mereka hanya peduli dengan diri mereka. Mereka hanya mendoakan dirinya. Kiranya Allah memberkati aku dan keluargaku. Mereka hanya peduli dengan diri dan keluarganya. Ketika mereka mendoakan hanya untuk keluarga dan dirinya, lantas siapa yang akan mendoakan tetangga-tetangganya? Ketika mereka berfokus kepada gereja mereka sendiri, lalu siapa yang akan mendoakan gereja-gereja yang lain? Ketika mereka hanya berfokus mendoakan anak-anak Tuhan, lalu siapa yang akan mendoakan anak-anak yang belum mengenal Tuhan? Begitu egoisnya mereka dan hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mulai mendoakan orang-orang di sekitar kami, dimulai dari orang-orang di sekitar kami, dan berdoa untuk kota dan bangsa ini. Karena kalau bukan kita yang mendoakan kota dan bangsa ini, lalu siapa lagi? Kita adalah kepanjangannya Allah, mandatarisnya Allah, anak-anaknya Allah, surat pujiannya Allah buat di dunia ini. Mungkin itu terlalu tinggi Tuhan, terlalu tinggi untuk kami capai, tapi biarlah kami mulai dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami ya. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mau memberi diri yang terbaik Tuhan. Mari kita sama-sama katakan diri yang terbaik. Inilah puji-pujian kami percaya Allah bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan.
Kami percaya pada malam hari ini di tempat ini Allah sudah menundungi kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Allah telah mengirimkan berlaksa-laksa malaikat untuk berjaga di tempat ini Tuhan, sehingga si iblis, si jahat, si pencuri jika hendak mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tolak dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada malam hari ini di tempat ini dan di rumah-rumah dimanapun kami berada, hanya otoritas Allah saja yang boleh bekerja, hanya otoritas Roh Kudus yang boleh menaungi setiap kami Tuhan. Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Bapa, sehingga setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Allah, itu semuanya berasal daripada-Mu, semuanya untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu semakin dipermuliakan di muka Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan yang baik ini mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya tetap memelihara iman, atau memulihkan iman, atau iman yang perlu dipulihkan. Kenapa? Tentu saja setiap kita pernah mengalami suatu kebimbangan atau keraguan, bahkan merasakan gelisah atau cemas karena sesuatu persoalan atau problematika yang seringkali terjadi bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupan kita ketika menghadapi apa yang menjadi kenyataan, doa-doa yang mungkin dipanjatkan atau dinaikkan belum ada tanda-tanda akan adanya jawaban dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin sudah beberapa minggu atau beberapa tahun, bahkan berapa puluh tahun, semua nampaknya bisa saja tanpa ada tanda-tanda perubahan. Seringkali terjadi seperti itu dalam doa-doa kita. Seringkali kita mengalami seolah-olah putus asa atau putus harapan. Nah, demikian juga kalau kita melihat dalam kehidupan Abram sebelum diganti namanya atau diganti menjadi Abraham, seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan tidak asing lagi bagi setiap orang Kristen, pernah mengalami keadaan seperti itu juga, yang pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami kegelisahan, pernah mengalami hal-hal yang seringkali membuat kacau atau di dalam pikirannya karena sesuatu hal janji yang daripada Allah yang seringkali seolah-olah tidak kunjung datang seperti itu. Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa Abram ini keluar dari Ur Kasdim ketika berusia 75 tahun, dan Allah berjanji bahwa Abram akan menjadi berkat bagi banyak bangsa melalui keturunannya. Itu ditulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12, sulit sekali dibuka. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 ya Pak. Ya, bacakan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, itu adalah janji Allah yang mau memberkati Abram pada waktu itu, karena Abram mendapatkan panggilan dari Allah untuk menelusuri apa yang negeri yang akan ditunjukkan, dan bahkan Abram belum tahu kemana negeri yang akan dituju. Tetapi pada kejadian tentu saja pada apa yang dirasakan oleh Abraham ini dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai 10 tahun kira-kira, Abraham menanti dan belum melihat tanda-tanda penggenapan akan janji Allah itu. Nah, dalam kejadian yang 15 ini kita secara tingkat saya ceritakan atau mengatakan bahwa Abraham mulai bimbang dan gelisah, bahkan ia berencana untuk mengangkat Eliezer hambanya sebagai ahli warisnya. Nah, ini tentu saja pada waktu Abraham dijanjikan bahwa dia akan diberikan suatu negeri yang sangat luas, dan juga akan diberikan suatu anak yang atau putra, tetapi tidak kunjung datang. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat berat bagi Abraham, ya. Karena apa? Karena kalau diberi hal-hal yang negeri yang luas, kota-kota yang luas, untuk siapa ini? Tentu saja kegelisahan itu terjadi, ya. Seolah-olah seperti saya sering berpikir, kalau ada orang yang sendiri tapi punya warisan terus mau diberikan siapa, apalagi kalau tidak ada keluarganya, seperti itu menjadi susah, menjadi gelisah. Nah, ini tentu saja dirasakan oleh Abram dan Sarai pada waktu itu namanya, ya, belum diganti Abraham atau Sarai atau Sarah. Nah, pada waktu itu dalam keadaan seperti ini Allah datang kepada Abram, karena Abraham sudah seolah-olah bergumam akan memberikan atau mengangkat Eliezer yang hambanya sebagai ahli warisnya. Nah, kalau saya pernah mendengar itu, karena itu ada hukum nusu dalam Ibrani, itu ada hukum nusu, itu artinya kalau orang yang tidak punya keturunan itu bisa diberikan kepada siapapun yang dikehendaki, seperti itu. Saya pernah mendengar dari dosen-dosen yang mengajar seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini Allah datang kepada Abram dan minta ia menghitung bintang-bintang di waktu malam. Tentu saja jumlahnya begitu banyak sekali dan tak bisa dihitung oleh mata manusia. Nah, tentu saja juga tidak bisa menghitung bintang-bintang itu. Pernah saya membaca itu, ada seorang ahli bintang dari Australia itu, karena meneliti galaksi-galaksi yang ada di seluruh muka bumi ini, dia sambil menghitung bintang-bintang itu mencapai 70 miliar, berapa itu, pokoknya lupa saya, itu 70 nolnya itu 22. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan jumlahnya itu berapa juta miliar itu, ya. Jadi kita sungguh luar biasa, itu ciptaan Tuhan yang sudah pernah dihitung oleh manusia, walaupun mungkin nama-nama bintang itu tidak tahu. Tetapi di sini merupakan suatu hal yang sangat bisa diandalkan melalui kehidupan setiap orang-orang yang berusaha. Nah, tentu saja kita tahu bahwa Abraham sangat bersusah atau bersedih hati ketika apa yang diharapkan belum nampak. Tetapi di sini Allah berkata, keturunanmu nanti akan seperti bintang-bintang itu. Abraham percaya dan hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran dalam Kejadian 15 ayat 5-6. Jadi rupanya walaupun belum memiliki anak pada waktu itu, artinya dari Sarah itu, ternyata Tuhan itu sudah memberi pengertian atau pemahaman, memberi firman, keturunanmu nanti akan seperti bintang-bintang itu. Nah,
sangat luar biasa di sini. Tetapi di sini Abraham percaya dan hal ini diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi ini merupakan iman yang sudah seolah-olah pulih. Tapi pada kesempatan yang lain tentu saja seringkali walaupun iman itu sudah dipulihkan, seringkali ngedrop lagi, turun lagi ya. Seringkali iman itu bisa naik turun semacam itu. Setiap orang akan mengalami hal itu, terutama orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan seorang Abram yang notabene-nya adalah orang yang terkenal, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Allah sendiri, masih mempunyai kegelisahan yang begitu dalam manakala menghadapi hal-hal yang ada di dalam kehidupannya, kenyataan-kenyataan yang ada. Ternyata Abraham masih juga belum yakin sepenuhnya. Ia mengajukan pertanyaan, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Nah, jadi ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh Allah, bukan kita. Jawab Allah terhadap keraguan Abraham ini ditulis dalam Kejadian 15 ayat yang 9. Dikatakan demikian, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Nah, kalau kita pikir, bukankah jawaban ini sangat membingungkan? Mau diapakan 5 jenis hewan ini? Ternyata Allah hendak mengadakan sebuah perjanjian, atau dalam bahasa aslinya itu berit ya, terdiri dari bet, res, dan tau atau taf. Yang lazim pada waktu itu yang diadakan oleh 2 pihak. Nah, misalnya berit itu berasal dari kata tukat ya, tukat itu memotong. Jadi Abraham menyediakan semua yang Allah minta. Lalu lembu, kambing, dan domba dipotong, dibelah 2, diletakkan di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah yang lain. Hanya 2 ekor burung saja yang tidak dipotong. Nah, ini merupakan apa yang menjadi perintah daripada Allah. Biasanya dalam berit atau perjanjian, pihak, misalnya kita andaikan pihak A dan B, berjalan di tengah potongan hewan berlumuran darah itu, berlawanan arah dan bertemu di tengah. Nah, biasanya seperti ini. Misalnya ini potongan-potongan ini harus bertemu, artinya berlawanan arah, saling maju. Nanti setelah sampai di tengah-tengah mengadakan ikrar janji yang mengatakan bahwa saling memberkati dan saling melindungi. Itu yang kalau dilakukan oleh manusia ya, lalu mengucapkan ikrar janji untuk saling memberkati dan melindungi. Bahkan milik A juga menjadi milik B ya. Karena apa, biasanya kalau dalam berit itu model seperti itu yang diuntungkan tentu pihak yang statusnya lebih rendah. Biasanya seperti itu. Seperti kalau orang Jawa itu, kalau misalnya ada pertengkaran atau apa, ingin berdamai, tentu saja memiliki ikrar untuk hidup bersama-sama, hidup saling menolong, saling bahu-membahu, saling rukun, seperti itu. Jadi biasanya tentu saja hal berit atau perjanjian ini seperti itu yang seharusnya. Namun ketika Allah mengadakan berit yang dicatat dalam Kejadian 15, Abram sama sekali tidak berjalan di tengah potongan hewan berlumpuran darah itu, tetapi ia malah tidur lelap. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena memang pada waktu itu, potongan-potongan hewan itu yang berlumuran darah itu akan dimakan oleh burung-burung
Abram mengusirnya. Dan ketika itu hampir terbenam, Allah membuat Abraham itu tidur lelap, tidur nyenyak. Seperti pada waktu Adam mau diambil tulang rusuknya itu dibikin atau dibuat Tuhan tidur nyenyak. Adam tidur nyenyak. Itu dalam bahasa aslinya itu tadermah. Jadi kalau tidur itu tidak dibangunkan oleh Tuhan tidak akan bangun. Seperti itu kira-kira. Jadi ini tadermah yang dialami oleh Adam pernah, juga dialami oleh Abram yang sedang kita bicarakan pada kesempatan ini. Allah itulah yang membuat tidur lelap, sebab Abram sebagai manusia biasa tidak akan bisa memenuhi syarat yang ditetapkan dalam sebuah berit atau perjanjian dengan Allah sebagai partnernya. Lalu siapa yang menggantikan Abram berjalan di tengah-tengah potongan hewan berlumuran darah itu? Jadi ini karena tidak imbang, Allah itu kudus, Abraham atau Abram ini statusnya walaupun orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil Tuhan, tapi tetap manusia berdosa, jadi tidak imbang. Jadi Tuhan sendiri yang memberi inisiatif ya. Jadi Kejadian 15 ayat 7 menyatakan yang berjalan adalah perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Apa artinya itu? Abraham tidur nyenyak, yang menggantikan jalan di tengah potongan hewan adalah tiang api, gambaran Yesus Kristus sebagai terang dunia, dan tiang awan, gambaran Allah Bapa pemrakarsa perjanjian atau berit yang memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim. Apakah berit atau perjanjian antara Allah dan Abram ini bisa gagal? Tidak. Walaupun Abram saat itu tidur nyenyak, berkat Tuhan tetap datang dalam bentuk berkat-berkat seperti yang dicatat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, bahkan Kejadian 15. Berkat apa? Antara lain berkat jadi bangsa yang besar, berkat nama yang besar, menjadi berkat buat semua kaum di muka bumi. Yang memberkati Abraham akan diberkati, yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Berkat tanah yang luas sekali dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Coba perhatikan saudara Bapak Ibu, beberapa hal dalam bersit atau berit antara Allah Abram ini. Inisiatif untuk mengadakan perjanjian datang dari Allah sendiri, bukan Abram. Abram sama sekali tidak berbuat apa-apa, ia malah tidur nyenyak. Posisi Abram yang seharusnya berjalan di antara potongan hewan digantikan oleh tiang awan dan tiang api, lambang Bapa dan Kristus terang dunia. Perjanjian Allah Abram ini merupakan tipologi yang indah tentang anugerah atau kasih karunia di dalam Kristus Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi berit Allah Abraham dalam PL, di mana Abram menjadi partner yang tidur, tidak berbuat apa-apa, namun beroleh berkat yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kepada anugerah kasih karunia di dalam perjanjian baru. Dalam Lukas 22 ayat 20b, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, ini adalah disebut kaine diateke. Artinya ini dari kainos. Kainos itu baru, bukan neos. Kalau neos itu baru tapi bisa rusak. Tapi kalau kainos ini adalah baru yang selalu diperbarui. Jadi baru terus. Jadi ini adalah kaine diateke, ini adalah perjanjian baru, atau boleh dikatakan darah perjanjian baru. Mari kita perhatikan detailnya dari
kaine diateke ini, Bapa yang aktif berinisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan manusia bagi kita ya. Tetapi manusia yang berdosa tak bisa memenuhi persyaratan perjanjian ini, sama seperti Allah, Bapa dan Abraham. Sama dengan kita, Allah dengan kita orang-orang berdosa. Jadi tidak bisa memenuhi syarat untuk, karena Allah adalah kudus, kita adalah orang berdosa. Jadi di sini dikatakan bahwa oleh karena itu Allah Bapa mengirimkan atau mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mengganti posisi manusia yang berdosa. Nah, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%, lahir dari anak darah, hidup tanpa dosa, dan mati mencurahkan darahnya di kayu salib untuk mengangkut dosa isi dunia, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Lihat, itulah anak domba yang akan mengangkut dosa isi dunia. Jadi kita adalah sangat bersyukur, di kayu salib itulah Yesus berseru, telah selesai atau tetelestai. Artinya persyaratan kainnya diateke sudah selesai dipenuhi, dilengkapi, digenapi oleh darah Kristus. Sangat luar biasa Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita hanyalah iman atau percaya atau yakin yang perlu dipulihkan sepenuhnya melalui karya Kristus. Maka kita beroleh banyak berkat di antaranya. Kita dalam Yohanes 1 ayat 12 itu kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, menjadi pewaris atau pewaris kerajaan dengan Kristus. Itu ditulis dalam Roma 8 ayat 17. Darah kaini diateke membuat dosa-dosa kita diampuni, ditulis dalam Matius 26 ayat yang 28. Allah tidak lagi mengingat dosa atau pelanggaran kita, Ibrani 8 ayat 12. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Allah melihat diri kita semua sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus. Yang seterusnya, Allah berada di pihak kita, Roma 8 ayat 31. Dan ia membenarkan kita sehingga tidak ada lagi hukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus. Nah, status kita menjadi kudus atau sempurna di hadapan Allah. Itulah berkat-berkat karya Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Itu sangat luar biasa, merupakan darah perjanjian baru yang hanya sekali, tidak ada persembahan lagi bagi Allah. Sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu merupakan berkat yang sangat luar biasa bagi setiap orang. Makanya kita orang-orang yang mungkin imannya atau kepercayaannya setengah-setengah, atau istilah Jawa itu mangro, bahkan dikatakan cupet itu kurang beriman seperti itu ya. Karena kalau kita sering kali membaca bahasa Jawa itu malah yang lebih dapat difahami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap semangat ya, tetap semangat. Artinya semangat itu kan zion itu mendidik. Semangat itu artinya kalau bahasa Inggrisnya itu antusias gitu ya. Antusias itu dari bahasa Yunani entheos itu, jadi berarti dalam Allah. Kita semangat itu bersemangat di dalam Allah, bukan semangat dengan kekuatan atau kemauan kita sendiri, tetapi menjalani kehidupan ini kalau kita semangat di dalam Tuhan atau Allah,
itu akan ada keuntungannya sangat besar. Karena saya seringkali kalau ketemu orang-orang di tetangga-tetangga kami, kalau saya sedang menyanyi itu, wah, menaikkan imun seperti itu. Ya, kalau ada orang olahraga, wah, menaikkan imun. Wah. Apalagi kalau makan buah-buahan, menaikkan imun seperti itu. Jadi rupanya hidup itu kalau bersama-sama Tuhan itu lebih enak, walaupun memang banyak tantangan. Tidak seorang pun yang tanpa tantangan atau hambatan hidup. Pasti kita semua merasakan, tetapi kita sadar bahwa ada Tuhan. Tuhan senantiasa melihat. Bahkan kalau kita membaca di Matius itu kan, sedangkan nyuwun sewu, maaf, rambut kita ini setiap orang diketahui oleh Tuhan jumlahnya. Ya. Itu rambut kita ini jumlahnya setiap orang tahu, entah itu yang sudah putih seperti saya, atau yang masih hitam, atau yang coklat, atau yang kemerah-merahan dan lain sebagainya. Itu semua setiap orang diketahui jumlah rambutnya oleh Allah. Bahkan setiap isi hati orang atau manusia diketahui oleh Allah. Belum bicara, sedang dipikirkan, sedang diangan-angankan. Dalam Yohanes 2 ayat 25 itu, Tuhan tidak perlu diberitahu, tapi sudah tahu, mengerti, memahami isi hati setiap orang atau manusia. Itu hanya berkat Tuhan, rahasia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dibukakan. Itu merupakan berkat dari karis kaina diateke. Karis itu adalah anugerah. Jadi anugerah perjanjian baru atau darah perjanjian baru itu sanggup untuk mengubah setiap keberadaan kita yang terpuruk sekalipun. Jadi kita perlu bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut, karena manusia hanya bisa membunuh tapi tidak bisa menaruh ke neraka atau surga. Tapi Tuhan bisa membunuh badan atau tubuh ini, tapi Tuhan juga sanggup menaruh di neraka atau di surga. Itu merupakan peringatan bagi kita. Kita perlu Tuhan supaya kita andai kata kita sudah bersama-sama Tuhan, kita juga berada di mana Dia berada. Itu perlu kita garis bawahi supaya iman, pengharapan, kasih kita itu dipulihkan dari Tuhan, bukan dari kita. Biarlah kita masing-masing, setiap orang-orang yang sudah percaya atau meyakini kepada Kristus, karena kita perlu yakin itu kan seolah-olah percaya itu yakin perkara-perkara yang belum, yang kita harapkan itu nyata, dan bukti yang belum kelihatan itu juga nyata. Walaupun belum kelihatan, itu Tuhan akan memberikan sesuai dengan rencana dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita mendapatkan kaina diateke ini, perjanjian baru, karena sudah tidak ada korban lagi, hanya Kristus korban satu kali untuk selama-lamanya, untuk setiap orang yang mau percaya, yang mau beriman, yang mau berpengharapan dan mengasihi Dia. Itu perlu kita sadari untuk menghidupi setiap waktu, setiap saat, walaupun dalam keadaan seperti apapun. Mungkin sedang jatuh bangun, mungkin sudah sedang ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita perlu butuh Tuhan. Jangan kalau kita sedang ada masalah saja, tetapi setiap waktu ada masalah dan tidak ada masalah, kita butuh Tuhan, perlu Tuhan. Itu perlu kita sadari. Karena apa? Karena firman Tuhan supaya kita belajar tetap ingat bahwa inti daripada kasih Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang tidak percaya tentu saja tidak mendapatkan hidup yang kekal, walaupun hidup yang kekal tapi di tempat lain. Tetapi kalau kita percaya atau beriman, ya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi itu hidup itu milik Allah sendiri, diberikan kepada kita melalui siapa? Kristus yang sudah melaksanakan mentaati Bapaknya. Jadi kalau kita ikut Tuhan karena dipanggil, itu seolah-olah yang menarik Tuhan, yang menarik Bapa, dan supaya kita meneladani Kristus yang taat kepada Bapaknya. Sehingga kalau kita taat kepada Kristus, berarti taat kepada Bapa. Karena manusia ini jatuh dalam dosa karena hanya ketidaktaatan dari Adam. Sehingga Tuhan itu membutuhkan ketaatan manusia kepada Tuhannya. Jadi kita kembali kepada taat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, memiliki kasih yang sebetulnya kita tidak memiliki kasih, tetapi diberi kasih oleh Allah untuk sebagai teladan, menjadi surat pujian, menjadi surat yang dibaca. Itu perlunya kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Amin. Firman Tuhan kami cukupkan sekian, dan mari kita akan menyanyikan pujian Engkau Ada. Setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku
memberikan jawaban setiap doa. Haleluya, haleluya. Kemenangan darimu, Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang berfirman melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada bagi setiap umat tebusan-Mu. Kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan seringkali terjadi dalam kehidupan siapapun. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu atau jemaat-jemaat-Mu, kami serahkan apa yang sudah kami terima firman-Mu ini Tuhan. Kami supaya tetap mensyukuri karena kami mendapatkan darah perjanjian baru yang sudah menguduskan kehidupan kami dan bahkan melayakkan kehidupan kami di hadapan Engkau. Walaupun banyak segala kekurangan dan tantangan, hambatan-hambatan yang seringkali terjadi dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu maupun jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap memberkati setiap gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia, baik yang ada di desa-desa, yang ada di kota-kota. Biarlah kesejahteraan kota dan kesejahteraan desa terjadi. Biarlah mereka menjadi berkat Tuhan dan menjadi terang. Bahkan Tuhan pakai mereka dalam penginjilan melalui media cetak, elektronik maupun kesaksian dan kasih. Tuhan memberkati penggembalaan yang ada melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap umat-Mu diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, di setiap kota maupun di pedesaan-pedesaan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati, tanah air kami Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah-daerah dan desa-desa berkati dengan rasa takut, ada kejujuran dan berwibawa, ada otoritas, bahkan Tuhan memberkati hikmat dan bijaksana dalam mengambil segala keputusan untuk kemaslahatan banyak orang yang ada di Indonesia ini. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri ini Tuhan, pulihkan setiap apa yang menjadi harapan-harapan dari bangsa ini, supaya merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan terima kasih, berkati khususnya Jemaat Tirta Kencana. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap pribadi, setiap keluarga yang masih sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati yang bekerja buruh sampai kantoran atau usaha-usaha, bahkan yang mengerjakan rumahnya masing-masing, menyelesaikan pekerjaan rumahnya masing-masing. Tuhan juga tolong berkati supaya dalam keadaan baik dan sehat. Kami percaya Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan di Tirta. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang peduli bagi setiap jemaat-Mu. Terlebih buat hamba-Mu Bapak Daniel Pujarsono, berkati kesehatannya, berkati dengan damai sejahtera, berkati kekuatan, ketabahan, berkati perlindungan, penyertaan. Tuhan memberi hikmat, memberi segala akal budi yang daripada Allah. Dan dialah Tuhan Engkau pakai senantiasa dan berkati pergumulan-pergumulannya, berkati Ibu, berkati Mbak Sekar, berkati Mas Genta dan istrinya, juga berkati keluarga besarnya Eyang Putri, Mbak Rita, Mas Jalu, dan juga yang ada di Wonogiri, juga yang ada di Pasundan, bahkan di tempat-tempat lain keluarga besarnya Bapak Daniel Pujarsono. Hamba-Mu berkati semua pergumulan masing-masing, biarlah mereka juga diselamatkan, berkati kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Jemaat Tirta Kencana secara keseluruhan, dari yang ada di jauh maupun yang ada di dekat. Tuhan memberkati setiap keluarga dan pribadi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah sudah memimpin dari live streaming bersetia ini dari awal sampai akhir. Tuhan
memberkati Mas Denis, memberkati keluarganya, memberkati pergumulannya, memberkati Kinkin. Dalam setiap pergumulannya kami percaya Tuhan senantiasa peduli dan memberkati. Kami bersyukur dan kami sudah selesai dalam live streaming ini. Semuanya semata-mata berkat kasih karunia daripada Allah sendiri. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya beralaskan nama tunggal di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.